Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan. Ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus bersama Pak Jokowi. Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh Presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu Presiden dan Wapres serta Kabinet terpilih. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan substansinya, namun proses-prosesnya, karena nanti sebagian substansi dari RAPBN akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR. Dari prosesnya, sesuai dengan pembahasan awal dengan Kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional, yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR. Kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus. Kedua, untuk postur APBN 2025 juga kami sudah laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR, ya, dalam hal ini melalui KEM PPKF, dan posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Untuk beberapa polisi-polisi khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan Wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk RAPBN 2025. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 data 0,68 juta dibanding Maret 2020.
dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya ingin sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal.